Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Sahrija Sehari. Pesan buat minum kopi. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichi Kiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 40194021. Raja Iblis Awan Merah menunduk dan tidak bisa menahan senyumnya. Segera setelah Raja Iblis Awan Merah mengulurkan tangannya, seorang murid dari Sekte Wajah Hantu ditangkap dan pakaiannya dirobek dengan tarikan biasa. Melihat pemandangan ini, banyak murid dari Sekte Wajah Hantu dan Penatua semuanya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev, mengapa murid itu dilepas pakaiannya. Semua orang tanpa sadar mengencangkan kaki mereka. Dev mengenakan pakaiannya, bertepuk tangan, dan mengirim murid Sekte Wajah Hantu untuk menemui Raja Neraka. Tidak masa sekarang, aku ingin bersenang-senang. Setelah mengenakan pakaiannya, Dev mengangkat pedang pembunuh naganya lagi dan menjatuhkan pedangnya. Boom! Dengan Dev sebagai pusatnya, retakan besar tiba-tiba muncul di langit, dan di celah besar itu, pusaran air gelap muncul satu demi satu. Pedang ini benar-benar merobek kehampaan, memperlihatkan dunia lain. Garis aura abu-abu muncul dari pusaran air gelap. Semua aura abu-abu ini diserap oleh pedang pembunuh naga, menyebabkan pedang pembunuh naga bersinar dengan aura. Pada saat yang sama, di sekitar gunung berapi suci tampak seperti berada di ujung dunia, dan bahkan sungai magma di sampingnya pun mendidih. Menghadapi pedang yang menakutkan, semua murid Sekte Wajah Hantu tercengang, dan bahkan ekspresi Penatua berubah drastis. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa kekuatan pedang ini dapat dilepaskan oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Terutama ketika kekosongan terkoyak, lalu terdapat aura yang keluar dari dunia lain. Dan aura semacam ini juga diserap oleh pedang pembunuh naga. Semuanya tahu bahwa tidak semua aura di ribuan dunia akan cocok untuk dibudidayakan oleh para biksu di dunia surga dan manusia. Jika seseorang menghirup aura yang tidak sesuai untuk budidayanya, tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Tapi sekarang Dev tampaknya tidak khawatir sama sekali, menggunakan pedang pembunuh naga dengan putus asa untuk menyerap aura abu-abu. Segera, setelah pedang pembunuh naga menyerap auranya, cahaya pedang itu runtuh. Cahaya pedang yang meletus kali ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Rasanya seperti aura kematian yang tak bernyawa. Menghadapi pedang Dev, banyak murid dari Sekte Wajah Hantu mulai melawan satu demi satu. Serangkaian mantra ditembakkan, dan energi hitam yang tak ada habisnya membentuk perisai di depan semua orang. Dan beberapa orang memilih melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa, namun, cahaya pedang itu jatuh seperti sabit kematian. Perisai energi hitam itu rapuh seperti kaca. Di bawah tebasan cahaya pedang ini langsung hancur. Murid dari Sekte Wajah Hantu berteriak kesakitan, tubuh mereka terkoyak, dan mereka mengeluarkan bau darah yang menyengat. Satu demi satu, tubuh para murid Sekte Wajah Hantu terpotong menjadi dua bagian, sementara yang lain berubah menjadi genangan lumpur. Beberapa di antaranya separuh kepalanya terpotong oleh cahaya pedang. Situasi di tempat kejadian seperti api penyucian, sangat kejam. Pedang ini menyebabkan lebih dari 20 murid Sekte Wajah Hantu kehilangan akal. Ada juga yang cukup beruntung bisa lolos. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka tiba-tiba muntah. Penatua berada dalam kebingungan. Apakah ini lelucon? Meskipun murid-murid Sekte Wajah Hantu ini tidak kuat, mereka semua adalah biksu di alam kesengsaraan transendensi. Kenapa mereka dibunuh seperti semut oleh pedang ini? Penatua akhirnya mengerti bahwa aliansi penyegelan iblis tidak bodoh. Mereka rela menawarkan persembahan 100 tahun untuk bisa membunuh Dev, yang membuktikan bahwa Dev benar-benar sepadan dengan harganya. Hebat sekali, aku ingin memainkan yang lain juga. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan kemudian 5 warna api pamungkas menyala di sekujur tubuhnya. 5 jenis api pamungkas melompat ke dalam kehampaan. Ketika Penatua melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut lagi. Dev, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, sebenarnya memiliki 5 jenis api pamungkas. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Hei, sepertinya aku ingin bermain dengan busur Raja Dewamu.
Jadi, jangan pelit, oke? Raja Iblis Awan Merah sebenarnya ingin menggunakan busur Raja Dewa milik Dev. Sialan senior, tolong berhenti membuat masalah. Busur Raja Dewa tidak boleh terungkap. Jika ini terungkap, aku akan menjadi sasaran publik. Ketika Dev melihat Raja Iblis Awan Merah ingin bermain dengan busur Raja Dewa miliknya, dia segera menolak. Jika salah satu anggota Sekte Wajah Hantu bisa melarikan diri dan menyebarkan berita bahwa dia memiliki busur Raja Dewa di tangannya, mungkin akan lebih banyak orang yang ingin membunuhnya. Lihatlah tampang pelitmu. Nak, jangan khawatir, tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia mengeluarkan busur Raja Dewa dari cincin penyimpanan Dev. Rumput. Dev terlihat tertekan, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Sekarang tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh Raja Iblis Awan Merah, Dev hanya bisa menyembunyikan jiwanya di lautan kesadaran dan menonton. Penatuatu menatap kosong, dan melihat Dev tiba-tiba mengeluarkan busur panjang, lalu membengkokkan busur untuk memasang anak panah, yang masing-masing diringkas menjadi anak panah yang terbakar api. Zing! Terlihat Dev menarik busurnya yang penuh anak panah, 5 anak panah ditembakkan ke langit, dan kemudian jatuh dari langit. Namun saat jatuh, itu berubah menjadi hujan anak panah yang lebat. Mentalitas murid-murid Sekte Wajah Hantu yang tersisa runtuh pada saat ini. Mereka ingin menghindar, tapi melihat hujan anak panah dari langit, mereka tidak tahu harus bersembunyi di mana. Jangan takut, jangan panik. Penatuatu akhirnya sadar. Dia tahu jika ini terus berlanjut, mereka semua akan dimusnahkan. Penatuatu melambaikan tangannya, dan kabut hitam langsung memenuhi udara. Kabut hitam tak berujung menelan anak panah satu demi satu. Melihat semua anal panah tertelan, sudut mulut Penatuatu langsung terangkat. Tapi sebelum dia bisa menyombongkan diri, cahaya warna-warni tiba-tiba muncul dari kabut hitam. Anak panah yang tertelan semuanya menembus kabut hitam dan dengan cepat menuju ke tanah. Ketika Penatuatu melihat ini, dia buru-buru menghindar. Dan para murid Sekte Wajah Hantu, setelah mendengarkan kata-kata Penatuatu, semua berdiri kosong, berpikir bahwa Penatuatu dapat memblokir serangan itu. Tetapi siapa yang tahu bahwa alih-alih Penatuatu menghentikannya, dia malah melarikan diri. Pada saat murid-murid Sekte Wajah Hantu bereaksi, anak panah yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, mengubah murid-murid Sekte Wajah Hantu ini menjadi landak, dan mereka semua mati. Hahaha, menyenangkan sekali, sangat menyenangkan. Teriak Raja Iblis Awan Merah. Dia bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa tahun dia tidak hidup bahagia. Saat ini, hanya beberapa dari lusinan murid Sekte Wajah Hantu yang masih hidup, tetapi mereka semua terluka. Wajah Penatuatu berubah menjadi hijau ketika dia melihat murid-murid Sekte Wajah Hantu yang tewas secara tragis. Aku tidak peduli kamu dirasuki jiwa iblis atau tidak, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Wajah Penatuatu muram, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan aura menakutkan menyapu seperti badai. Langit penuh kabut hitam, menyelimuti seluruh gunung berapi suci dalam kegelapan. Kamu hanya seekor semut, jika kamu ingin melawan, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Dev memandang Penatuatu yang marah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Memegang busur Raja Dewa di tangannya, dia menariknya dengan kuat. Kali ini, aura yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi melonjak menuju busur Raja Dewa. Bahkan kabut hitam yang diletuskan oleh Penatuatu tersapu pada saat ini. Busur Raja Dewa meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan panah emas muncul. Bahkan api dari gunung berapi suci dan sungai magma pun terserap. Setiap orang yang telah mencapai gunung berapi suci melihat ke arah lereng gunung dengan heran. Sungguh menyenangkan. Raja Iblis Awan Merah sedang bersenang-senang, tapi dia lupa bahwa tubuh Dev tidak dapat menahan ledakan seperti itu. Tubuh Dev mulai mengeluarkan darah, dan pembuluh darahnya menjadi sangat jelas. Senior, hentikan, tubuhku bisa meledak. Ketika Dev melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menghentikan Raja Iblis Awan Merah. Tapi Raja Iblis Awan Merah ingin membunuh dengan mata merahnya, jadi dia tidak peduli sama sekali. Dev ketakutan dan wajahnya penuh kekesalan. Jika dia tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah tidak patuh, dia tidak akan menyerahkan tubuhnya padanya. Tepat ketika Dev menyesal dan bingung, tiba-tiba buku emas surgawi besar di lautan kesadaran bersinar terang. Cahaya putih menyala, dan Dev terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah mulai mengendalikan tubuhnya lagi. Dan sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah kembali ke lautan kesadaran, melihat sekeliling dengan kebingungan.
Buku emas surgawi besar merasakan bahaya pada Dev, jadi dia dengan paksa mendorong kembali sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, sehingga Dev mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Uff! Setelah Dev mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, seteguk darah muncrat. Anak panah emas pada busur Raja Dewa dengan cepat menghilang, dan garis merah di tubuh Dev juga menghilang. Bahkan energi iblis yang menakutkan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Penatua-tu merasakan perubahan pada Dev. Setelah melihat Dev memuntahkan seteguk darah, kekuatannya berkurang drastis. Hahaha, kamu meminjam jiwa iblis untuk meningkatkan kekuatanmu, tapi kamu tidak menyangka jiwa iblis itu tidak patuh. Menurutku, kamu akan mati sekarang. Keyakinan Penatua-tu meningkat pesat dan dia tertawa. Kemudian sebuah telapak tangan menghampiri Dev, dan Dev mengerutkan kening dan mundur kembali dalam sekejap. Huff, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Penatua-tu mendengus dingin, segera meningkatkan kecepatannya hingga tercepat, dan mengejar Dev. Dev membunuh begitu banyak murid sekte wajah hantu mereka, Penatua-tu tidak akan pernah melepaskannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya setelah dia kembali. Dev hanya lari 2 langkah lalu berhenti, karena di depannya ada sungai magma yang mendidih. Dev melirik ke arah sungai magma ini tidak berdasar, dan arusnya mengalir sangat deras saat ini, dan apinya terus membubung ke langit. Melihat Penatua-tu mengejarnya, Dev tanpa daya melemparkan boneka itu lagi. Boneka yang digerakkan oleh esensi api pamungkas dari Tuan Bintang Api, segera setelah muncul, mengikuti Penatua-tu untuk bertarung bersama. Boneka itu tidak memiliki kehidupan, jadi tidak ada rasa takut. Untuk sesaat, Penatua-tu bertarung dengan boneka itu. Dev tahu bahwa boneka ini tidak akan bertahan lama, apalagi Dev tidak tega melihat boneka itu dihancurkan. Esensi api pamungkas tidak bisa dibuang. Jika bonekanya hancur, esensi api pamungkas bisa rusak atau hilang. Dev menggunakan waktu ini untuk bertukar pikiran dan memikirkan cara untuk menghadapi Penatua-tu. Namun setelah banyak pertimbangan, Dev tidak memiliki solusi yang baik. Dev kini dapat melarikan diri menyeberangi dari sungai magma dan langsung menuju gunung berapi suci. Namun jika demikian, dia akan memikat Penatua-tu ke gunung berapi suci, dan kemudian Penatua Yu dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Melihat boneka yang akan kehilangan dukungannya, dan melihat sungai magma di depannya, Dev memutuskan untuk melompat ke sungai magma untuk melarikan diri. Menyingkir saja dari Penatua-tu. Memikirkan hal ini, Dev melambaikan tangannya dan memanggil kembali boneka itu. Penatua-tu memandang Dev, matanya penuh kebanggaan dan berkata, "Nak, aku ingin melihat, kemana lagi kamu akan melarikan diri kali ini. Jika kamu ingin tahu, maka lihatlah." Dev tersenyum dingin, lalu dengan mata tegas, dia berbalik dan melompat ke sungai magma. "Apa yang kamu andalkan?" Penatua-tu bergegas maju, tetapi tubuh Dev telah jatuh langsung ke sungai magma. Dev terjun ke sungai magma, merasakan panas menyengat di sekelilingnya. Karena lompatan Dev yang tiba-tiba, gelombang panas di sungai magma mulai berputar dan melesat langsung ke langit. Tubuh Dev terbungkus magma, dan dia terus-menerus tenggelam menuju kedalaman sungai magma. Saat Dev melangkah lebih dalam, rasa panas menjadi semakin kuat. Dev hanya bisa berlari menuju kedalaman dengan seluruh kekuatannya untuk menghindari kejaran Penatua-tu. Tubuh Dev akhirnya jatuh ke dasar, dan kemudian dia mulai berjalan di dasar sungai magma. Dia harus meninggalkan posisi ini secepat mungkin. Karena gelombang panas magma, mustahil bagi Penatua-tu untuk mendeteksi auranya. Namun jika Dev tidak bergerak ke sini, jika lawan juga melompat ke bawah, dia pasti bisa menemukannya, jadi Dev harus mengubah posisinya. Bersambung.